Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Hari Purwanto. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita masuk dalam ibadah. Mari berdiri, menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan keluarga pada malam hari ini, kami alaskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah mau jadi di dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur pasal 145, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jemaat disilakan duduk. Tanah dan tumbuhan
Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh dipertemukan bersama dengan keluarga terkasih. Pada saat ini kami akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga hati dan pikiran kami, Roh Kudus Tuhan yang mengurniakan kami, hikmat Tuhanlah yang menuntun kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami pahami, dan apa yang akan kami lakukan semata-mata hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan.
Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Salam sejahtera, shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini kita berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih, dengan anak-anak, dengan orang tua kita untuk bersama-sama bersekutu, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui bacaan yang barusan kita baca. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, judul dari bahan bacaan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini oleh Majelis Sinode diberi judul Mengalah Bukan Berarti Kalah. Secara sederhana kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di sana adalah tentang perseteruan. Ya, permasalahannya diawali dari harta, dari bidang tanah, dari wilayah kekuasaan. Bapak Ibu, awal-awal membaca dari bacaan ini, segala sesuatunya tampak begitu indah. Abram yang sangat kaya, seperti kita lihat dalam bacaan di ayat yang kedua, Abram itu sangat kaya. Dia kaya, dia memiliki banyak harta, dia punya keluarga yang baik. Berjalan menuju tanah Negeb sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Semuanya seakan terasa begitu baik. Sampai suatu saat terjadi perseteruan antara gembala Abram dan gembala Lot. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam bacaan ini. Yang pertama adalah Abram ketika diperhadapkan dengan pergumulan, dengan tantangan, perseteruan yang terjadi, Abram adalah orang pertama yang memiliki inisiatif untuk mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Artinya apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan adik-adik yang ada di rumah, Abram memiliki kepekaan untuk dapat mengambil bagian terhadap perseteruan yang terjadi saat itu. Bukan saja kepekaan yang pasif, bukan saja melihat, bukan saja mendengarkan, tetapi kemudian Abram memberi diri untuk mencarikan solusi apa yang terbaik. Ya, kepekaan menjadi hal yang penting karena bisa saja Abram itu tinggal diam. Bisa saja Abram yang sangat kaya itu memerintahkan orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi Abram tidak memilih itu. Sebaliknya kita lihat bahwa justru kepekaan itu tidak muncul dari Lot yang adalah keponakannya sendiri, tapi datang dari seorang Abram. Itu poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita lihat ketika Abram sudah punya kepekaan, dia memberikan solusi. Apa yang dilakukan Abram? Abram merendahkan diri. Padahal Bapak Ibu kalau kita perhatikan, Abram usianya lebih tua, karena Lot itu keponakannya, tapi Abram merendahkan diri. Dia lebih memilih untuk mengedepankan pilihan tanah, pilihan tempat, pilihan wilayah itu ada kepada Lot. Sebaliknya lagi, ketika diperhadapkan dengan itu, yang kita lihat, wah, Lot justru berpikir, inilah kesempatan bagi saya untuk dapat memilih yang terbaik buat saya. Inilah kesempatan bagi saya untuk mendapatkan wilayah-wilayah yang subur. Dalam bacaan tadi kita lihat,
ada tempat-tempat yang begitu indah yang dialiri oleh air. Di lembah Yordan itu, disitulah Lot memilih. Dari poin itu kita belajar, ternyata pada kondisi seperti itu, harta menutup hati dan menutup mata Lot pada saat itu. Bisa saja Lot itu mengembalikan tawarannya, dipersilakanlah kepada Abram. Abram adalah pamannya, biarlah paman yang memilih duluan. Kemudian kemudian Lot yang berikutnya, tetapi itu tidak dilakukan. Bahkan yang terjadi, Lot memilih semua tempat yang dianggap paling baik, yang subur. Bahkan dibagi dua pun tidak, semua bagian wilayah yang subur dipilih oleh Lot. Dan itulah yang menjadi wilayah Lot. Ada egois tentu di sana. Ada nilai serakah, maunya menang sendiri. Tapi itulah yang terjadi. Nah, jadi pertanyaan tentunya bagi kita semua, apa yang mendorong Abram untuk begitu mudahnya memberikan kesempatan emas kepada Lot? Abram ini pamannya, sekali lagi, Abram ini adalah orang yang sangat kaya, seperti disebutkan dalam bacaan kita tadi. Abram ini tentu karena dia kaya, dia juga terpandang karena Abram ini sangat dikasihi oleh Tuhan dan orang segan kepada Abram. Ini yang menarik tentunya untuk kita bahas. Untuk melihat itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara, kita cari tahu apa yang membuat Abram itu memberi kesempatan berharga ini. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Bacaan ini adalah bacaan yang kita baca di hari Selasa malam. Nah, Kejadian pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga lah yang menguatkan Abram untuk memberi kesempatan ini kepada Lot. Saya bacakan bagi kita semua. Ayat kedua dikatakan dalam pasal 12 ini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Pasal ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa Bapak, Ibu, Saudara, janji Tuhan kepada Abram. Abram akan memperoleh berkat yang berasal dari Tuhan, dan itu bukan hanya isapan jempol, itu adalah janji yang Tuhan berikan. Jadi dari catatan ini saya bisa katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, poin ketiga yang kita bisa ambil dari sini adalah Abram setia melakukan apa yang Allah kehendaki. Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Garis bawah ini, Abram adalah orang yang beriman. Abram menyandarkan iman percayanya kepada Allah. Itu yang membuat Abram menjadi sangat bijaksana. Demikian yang kita bisa rangkum dan firman yang dapat ditafsirkan pada kita di malam hari ini. Sekarang kita ambil hikmat, apa yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya ya. Apa yang kita bisa pelajari dari bacaan ini? Yang pertama, saya yakin dan percaya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, setiap melakukan hal kecil kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Tuhan, kami menyerahkan apa yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kemudian kita berjalan, kita mulai melakukan itu. Tapi pada kenyataannya
ketika kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, kita mulai ragu dengan penyertaan Tuhan. Kita menoleh lagi ke belakang dan bertanya-tanya, apakah ketika saya ada di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan masih bersama dengan saya atau tidak? Apakah ketika saya sedang berhadapan dengan masalah yang paling menyakitkan, paling menyulitkan, berbagai macam hal, entah itu kesehatan, entah itu masalah ekonomi yang kita hadapi, apakah Tuhan masih ada bersama dengan saya? Karena pada kenyataannya saya diperhadapkan dengan masalah, dengan dinding yang begitu besar. Kita kembali, kita ragu ketika kita mengawali itu semua dalam doa. Kita ragu bahwa Tuhan menyertai kita. Maka poin pertama yang saya ingin ajak kepada Bapak Ibu Saudara, percayakan hidup kita, percayakan iman kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau, jangan ragu berjalan selama kita mengundang Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam rencana dan keputusan kita. Itu poin pertama. Poin yang kedua, kita sekarang sudah berjalan dan kemudian kita punya keyakinan, kita diperhadapkan ternyata tidak saja masalah di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kita, ternyata dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat pun kita diperhadapkan dengan masalah. Sering kita mengambil sikap, mengambil langkah untuk tidak mau peduli. Kita menutup telinga kita menutup mata kita. Kita tahu yang terjadi, kita paham betul yang terjadi, bahkan kita tahu solusinya apa. Tapi kita memilih pada zona yang nyaman, seakan-akan kita tidak tahu, seakan-akan kita tidak mau tahu. Kita mematikan kepekaan kita mematikan kepedulian kita. Berbeda dengan yang dilakukan Abram. Abram menghidupkan kepekaan dan kepeduliannya. Poin kedua ini mengingatkan kita, apakah kita punya kepekaan, apakah kita punya kepedulian, atau sebaliknya, kita hanya bisa menggerutu, kita gengsi, karena kita ini adalah seorang yang terpandang, kita punya jabatan, kita punya harta, kita gengsi karena saya ini adalah seorang majelis, saya tokoh agama, saya punya pangkat dan seterusnya, sehingga saya gengsi kalau harus saya yang ambil tindakan, apalagi mencontoh Abraham untuk memberikan solusi. Apalagi kalau kita mempersilahkan orang lain untuk memilih bagiannya. Bahkan cenderung saya, Bapak Ibu Saudara, lebih egois untuk cepat-cepat mengambil kesempatan memilih itu untuk menyenangkan, untuk memenuhi hasrat kita. Ternyata tidak bedanya kita dengan Lot, kita juga adalah pribadi yang egois. Jangan kedepankan gengsi dan ego kita, kedepankan peduli kita, kedepankan kepekaan kita, kedepankan tindakan kita untuk menjadi bagian dari solusi yang ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita. Karena apa? Karena di situ Allah mengutus kita. Allah sengaja menghadirkan kita di tengah-tengah pergumulan, bukan supaya kita lari, tetapi kita mengambil bagian untuk menjadi penyelesaiannya. Kita mengambil bagian untuk menemukan solusinya. Bukan salah Allah yang menempatkan kita ada di sana. Allah punya maksud. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat untuk memindahkan masalah ini kepada orang lain dan mencari-cari siapa yang salah, mencari siapa yang seharusnya melakukan ini, siapa yang seharusnya punya tanggung jawab ini, sementara kita hanya pintar untuk menunjuk-nunjuk, harusnya begini, harusnya begitu, harusnya dia melakukan ini, harusnya bapak itu melakukan ini, ibu itu melakukan ini, harusnya begini, harusnya begitu. Sementara kita berpakuk tangan untuk melihat,
orang lain yang sedang berupaya, sedang bekerja untuk mencari solusi. Kita hanya diam 1000 bahasa dan merasa kitalah yang paling benar. 2 poin tadi. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Asah kepekaan, kepedulian, dan tindakan. Bagian penutupnya, saya ingin sampaikan dan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah ibadah keluarga, tentu juga ada adik-adik di sana. Mari betul-betul kita sandarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita melibatkan Tuhan di awal rencana kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Mundur 1 langkah bukan berarti kita akan kalah 1000 langkah. Contohnya, kita kalau perhatikan dalam pertandingan bola, pada saat proses dilakukan tendangan penalti, kita lihat si penendang bola itu akan mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang untuk mendapatkan tenaga yang maksimal ketika menendang bola itu. Padahal kalau kita dipikir ngapain harus mundur, buang-buang tenaga. Berdiri aja di depan bola dan tendang. Tetapi kita tidak bisa melihat hasil yang maksimal, daya yang maksimal, harus mundur, harus ambil ancang-ancang. Itu yang terjadi. Bagi kita boleh mundur. Tapi dengan keyakinan apa yang akan kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada bagian ini pun dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca pada ayat-ayat berikutnya, di ayat ke-8 hingga ayat yang ke-11, apa janji Allah kepada Abram? Dia akan memberkati Abram. Dan Abram itu nanti kalau Bapak Ibu baca sampai di pasal 17 nanti Abram itu akan berubah nama menjadi Abraham dan dia menjadi Allah, Bapa dari segala bangsa. Akhir kata saya meyakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyertai kita adalah Allah yang memberkati dan menyertai Abram juga. Allah yang ada bersama dengan kehidupan kita juga adalah Allah sama yang berjanji untuk memberkati kita ketika kita memilih mempercayakan hidup beriman kita kepada Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Jadi pemenang.
Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Mulia, tak putus-putusnya kami mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena benarlah apa yang kami rasakan saat ini. Kami boleh berkesempatan lagi dan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan-Mu. Terima kasih atas jamahan-Mu bagi kami di malam hari ini. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk tetap bersandar dan mengandalkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam setiap rencana dan keputusan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sesaat pun tidak meninggalkan kami. Kami sadar betul bahwa kami seringkali berpaling dengan cara yang menurut kami paling benar sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Bahkan ketika diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan pun kami memilih untuk mencari jalan yang paling aman, menyenangkan hati kami. Kami berlindung di balik topeng kepalsuan kami. Ampuni kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus dapat berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Malam hari ini, perkenankan hamba-Mu berdoa bagi persekutuan yang ada di GPIB Jemaat Pancaran Kasih. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh rekan-rekan sepelayanan, baik para presbiter, pelayan-pelayan, semua bagian, komisi-komisi yang turut mengambil bagian, agar pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Lengkapi kami semua Tuhan, berkati kami, agar pelayanan ini boleh mengharumkan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Job Makenggung, Bapak Pendeta John Lonto, Ibu Pendeta Marlin Sohoka. Berkati mereka dalam kehidupan, pelayanan, keluarga, dan segala aktivitasnya. Bahkan kesehatan Tuhan limpahkan. Untuk rekan-rekan sama pelayan juga Tuhan berkenan memberkati. Teringat kami akan apa yang sedang dijalani dan dialami oleh kami semua terkait dengan kondisi pandemi ini. Perkenankan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin, setiap aparat yang bertugas bersama berjuang agar kondisi ini dapat kami lewati sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Untuk kami semua, Tuhan mampukan kami untuk tetap menjaga disiplin kami, saling membantu, saling bergandengan tangan agar kami dapat melewati kondisi ini. Itu pun karena kami percaya Tuhan ada dan bersama dengan kami. Buat saudara-saudara kami terkasih yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada, apapun sakit penyakitnya, Tuhan jamalah saudara-saudara kami. Berkati setiap proses pemulihan yang sedang dilakukan, agar mereka pun boleh dapat merasakan kuasa Tuhan di tengah-tengah badai pergumulan hidupnya. Buat saudara-saudara kami yang menghadapi masalah ekonomi karena PHK, karena pengurangan tenaga kerja, dan berbagai macam tantangan dan kendala yang dihadapi sebagai dampak dari kondisi pandemi ini. Tuhan tolong saudara-saudara kami. Tuhan sertai kami. Jangan biarkan kami mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kami mau, tapi biarlah kami melibatkan Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus Tuhan. Hikmat Tuhanlah yang menuntun kami, agar kami boleh dapat
hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Masih banyak saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat kesempatan untuk bekerja, kesulitan untuk mencari tempat tinggal, hingga harus tinggal di pinggir-pinggir toko, kolong-kolong jembatan. Saudara-saudara kami yang terpapar berbagai macam hal, Tuhan Yesus, dari tempat ini perkenankan kami berdoa bagi mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak cukup pendek untuk dapat menjangkau mereka. Dan biarlah ini kami tidak hanya panjatkan lewat doa, tetapi kami juga mengambil bagian dalam upaya berbagi. Dari apapun yang kami miliki, kami ingin berbagi. Dan kami pun ingin jadi berkat di mana Tuhan menempatkan kami. Inilah syukur hati kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats kitab Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Malam berganti
Jemaat, mari berdiri untuk menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkau yang berkuasa segalanya. Dengan sukacita kami menyerahkan di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Allah, beritakanlah firman Tuhan dan jadilah pelaku firman lewat kata dan perbuatan yang memberkati. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.